Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi mata kuliah Pancasila. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Neva Pratiwi, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Mataram. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga saya bisa melakukan video presentasi pada kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Meneguhkan Jati Diri Bangsa di Era Globalisasi. Kita sudah tidak asing kan era saat ini yang biasa kita sebut era digitalisasi atau globalisasi. Nah, kita sering sekali dihadapkan pada berbagai fenomena nih teman-teman, seperti penyebaran hoax di media sosial, meningkatnya kasus korupsi, serta konflik sosial yang berbasis perbedaan teman-teman. Nah, jadi pada fenomena ini sering sekali kita dianggap sebagai masalah sosial atau biasa gitu. Namun, jika kita melihat lebih dalam lagi, sebenarnya hal tersebut menunjukkan adanya krisis yang lebih mendasar, yaitu krisis dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah Pancasila ini masih relevan di era modern saat ini, ataukah justru kita yang belum mampu memahami dan mengimplementasikannya sebagai suatu sistem filsafat? Nah, seperti yang pengalaman kita semua pada masyarakat luas, kita sudah mempelajari pendidikan Pancasila sejak sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga saat ini saya menempuh sarjana akuntansi, masih memiliki atau menanggungjawabkan yaitu mata kuliah Pancasila teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu sangat luas teman-teman. Jadi Pancasila itu tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang utuh dan koheren, dan tentunya juga sistematis. Jadi sebagai sistem filsafat juga Pancasila memiliki 3 dimensi utama yang tentunya kita sudah tidak asing mendengarnya. Yang pertama yaitu ada namanya ontologi, yang dimana yaitu yang ontologi ini membahas hakikat keberadaan yang meliputi Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi tentunya, dan yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang bermartabat, serta bangsa Indonesia atau bangsa sebagai kesatuan dalam keberagaman kita semua. Dan yang kedua ada yang namanya epistemologi. Nah, yang epistemologi ini membahas bagaimana sih pengetahuan diperoleh, yang dalam Pancasila bersumber dari rasio, wahyu, dan kearifan lokal tentunya, serta diwujudkan melalui musyawarah. Dan yang ketiga yakni aksiologi, yaitu berkaitan dengan nilai dan tujuan tentunya seperti keadilan sosial, kejujuran, bersatuan, dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi ketiga dimensi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan teman-teman. Jadi sehingga membentuk satu kesatuan sistem nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, realitas saat ini nilai-nilai tersebut menghadapi berbagai tantangan yang sangat nyata. Yang pertama yakni maraknya penyebaran hoax. Tentu saja kan kita sudah tidak asing mendengar kata-kata ini, yakni penyebaran hoax, yang dimana ini itu sangat sering sekali terjadi di era digitalisasi atau yang biasa kita menggunakan setiap hari, yakni di media sosial. Jadi banyak masyarakat yang langsung percaya dan menyebarkan informasi tersebut tanpa mereka melakukan verifikasi. Bahkan tidak jarang informasi tersebut mengandung unsur provokasi dan dapat memecah belah masyarakat antara masyarakat. Nah, jadi tanpa kita sadari nih teman-teman, informasi yang kita dapat melalui media sosial yang belum kita verifikasi kebenaran adanya, kita langsung menge-share ke masyarakat luas, dan itu dapat memecah belah masyarakat antara bermasyarakat. Jadi ini tuh sangat fatal, yang salah satu menjadi kasus pada
judul makalah yang saya angkat saat ini. Dan yang kedua yakni kasus korupsi yang masih sangat sering terjadi, yakni korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi teman-teman, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan ketimpangan sosial antara bermasyarakat. Nah, ada juga kasus yang ketiga yakni meningkatnya sikap intoleransi di tengah bermasyarakat seperti perbedaan agama, suku, dan budaya yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, justru menjadi sumber konflik. Karena semua kasus ini terjadi adalah yang pertama karena kita belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan secara baik, jadi semua kasus-kasus yang tadi saya sebutkan tidak akan terjadi karena kita mengetahui nilai-nilai dasar Pancasila seperti apa dan bagaimana dampak baiknya jika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Jika kita analisis secara lebih mendalam, yakni secara filosofis, dari segi ontologi, terdapat kegagalan dalam memahami hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak hanya individu, tetapi juga sosial dan religius. Nah, manusia yang saat ini itu yang kita lihat lebih cenderung bersikap eksklusif dan egoistik, sehingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang sudah tertera pada Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua yakni dari segi epistemologi, terjadi degradasi dalam cara memperoleh pengetahuan, rasionalitas, dan musyawarah yang seharusnya menjadi dasar justru tergantikan oleh informasi yang sangat instan yang kita temui, yakni yang berbasis digital pada sosial media atau media sosial. Jadi, kebenaran ini tidak lagi dicari, tetapi dikonstruksi sebagai kepentingan. Dan dari segi aksiologi, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, mengalami reduksi yang bermakna. Jadi nilai tersebut tidak lagi menjadi pedoman tindakan, tetapi mainkan sekedar wacana yang sangat normatif. Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara des Solen dan des Sein. Namun, yang menjadi kritik utama adalah bahwa kesenjangan ini bukan sekedar akibat lemahnya para individu, tetapi juga karena sistem sosial dan pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai Pancasila secara lebih mendalam. Dengan kata lain, krisis yang terjadi bukan hanya krisis moral individu, tetapi juga krisis struktural dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan tidak cukup bersifat yang namanya normatif, tetapi juga harus bersifat yang bernama transformatif. Jadi, harapan saya nantinya dapat mencegah segala kasus-kasus tersebut dengan beberapa solusi yang saya tawarkan. Pertama, pendidikan Pancasila perlu direkonstruksi dari bersifat hafalan menjadi reflektif dan lebih kritis, sehingga mahasiswa dan semua siswa yang ada di bangsa Indonesia mampu menjadikan Pancasila ini sebagai kerangka berpikir mereka, bukan sekedar materi ujian. Jadi nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan dengan secara baik, di mana seketika kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, maka semua kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi di era globalisasi saat ini. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat masih sangat relevan pada era saat ini. Yang kedua, yaitu diperlukan penguatan literasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga etis, agar masyarakat atau mahasiswa dan segala masyarakat di Indonesia ini mampu membedakan antara informasi dan manipulasi informasi. Dan yang ketiga, yakni negara harus konsisten dalam menegakkan hukum. Jadi, karena tanpa keteladanan struktural, nilai-nilai Pancasila akan sulit diinternalisasi oleh masyarakat luas. Dan yang keempat,
yakni perlu adanya integrasi nilai Pancasila dalam ruang digital melalui kegiatan atau pendekatan yang kreatif sehingga relevan dalam generasi muda. Dan yang keempat, yakni perlu adanya integrasi dan nilai Pancasila dalam ruang digital melalui pendekatan yang kreatif sehingga relevan dengan generasi muda atau generasi Z pada saat ini. Jadi contohnya itu seperti menanamkan nilai-nilai ideologi negara seperti moralitas, etika, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Jadi bukan melalui ceramah saja gitu, melainkan juga kita sebagai generasi membuat konten visual dan interaktif dan menarik di media sosial atau platform digital yang kita gunakan di sehari-hari kita. Jadi kita tidak hanya mendapatkan dampak buruknya saja, tetapi juga kita menyebarkan dampak positif pada nilai-nilai Pancasila di media sosial yang sehari-hari yang kita gunakan. Nah, dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipertahankan sebagai ideologi, tetapi juga dihidupkan sebagai sistem filsafat yang sangat dinamis. Sebagai kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi pada era digitalisasi saat ini. Namun, tantangan terbesarnya itu bukan pada Pancasila itu sendiri, namun melainkan pada bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kita bersama untuk menjadikan Pancasila ini bukan hanya sekedar sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam meneguhkan jati diri bangsa pada era globalisasi. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.